Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini aku bersama Mas Hendro di tanaman belum menghasilkan yang rencana mau panen perdana. Karena di sini itu serangan kumbang tanduknya lumayan. Maka monggo Mas Hendro sebagai orang yang memahami tentang pengendalian hama dan penyakit, terangkan Oryctes rhinoceros adalah bagaimana yang tepat menanggulanginya. Kan mungkin petani-petani pengen bertanya, apakah A, apakah B? Kalau nggak pakai A dan B, pakai C boleh nggak? Itu monggo Mas Hendro. Enak juga lo escape-nya. Lah iyalah, itulah. Jadi, namanya rokok minta itu memang ya itu. Ini udah berapa kali aku minta sama Bapak ini. Jadi sebenarnya Pak Ben, kalau berbicara Oryctes, sebenarnya emang Oryctes itu hama yang paling susah gampang Pak dikendalikan. Tapi memang susahnya itu ketika petani lalai Pak dalam ini kan. Nah, serangan Oryctes itu sebetulnya sudah ada kelihatan dari sejak dini itu udah nampakkan yang namanya pelepah. Pelepahnya itu apalagi tanaman muda dia akan patah Pak. Dan nampak bekas gerekan lubang-lubang Pak. Sebetulnya sudah nampak Pak, tapi ketika kelihatan seperti itu diabaikan. Nah, dengan berjalannya waktu yang namanya Oryctes ini kan Pak lumayan ganas ini hamanya ini Pak. Jadi kalau pengendaliannya sebenarnya yang namanya kita pakai bahan aktif karbofuran itu Pak, sama apalagi ada lagi bahan aktif kemarin. Karbofuran itu merek dagangnya Marsal. Iya, yang Marsal Pak. Itu sudah pas, sudah tepat Pak. Cuman kadang-kadang ada pertanyaan, saya pakai itu Pak, tapi nggak mati katanya gitu. Ya tergantung Pak cara makainya gimana, terus rotasinya dia gimana Pak. Kalau kita tebarkan langsung 1 kilo Pak, tapi nggak akan kita ulangi rotasi Pak, ya sama aja Pak, nggak akan tuntas kan gitu. Memang sebaiknya memang dia harus ada rotasi Pak. Kalau normalnya dia Pak, dia per 2 minggu Pak. Per 2 minggu itu per bulan Pak. Per bulan itu sudah rotasi yang tepat lah menurut saya Pak. Dan itu memang harus diulang, jangan kita kasihkan 10 gram per pokok, tapi itu selesai udah kita tinggalkan, itu salah Pak. Karena balik lagi, karena bahwa karbofuran atau Marsal yang kita tebar akan membunuh kumbang tanduk yang masuk ke dalam pucuknya itu. Iya Pak. Menjadi pertanyaan kan mungkin akan bagi sahabat-sahabat Bro semuanya, rotasinya berapa sih? Ternyata 1 bulan. Nah 1 bulan ini apakah cocok untuk putaran Mas Hendro, untuk putaran hujan yang banyak hujan atau enggak banyak hujan, apakah sama atau enggak? Beda Pak, sebenarnya beda Pak. Satu lagi sebetulnya perputaran itu sih tergantung sama populasinya Pak. Jadi kalau kita mau menghitung populasi itu cara ngitungnya memang secara pengamatan visual aja Pak. Kategorikan aja ringan sama berat gitu Pak. Jadi kalau misalnya dalam 1 hektar itu Pak sudah serangan itu sudah kita katakan 15% Pak, 15% lebih lah, di atas 15% itu sudah kita katakan kategori serangan berat gitu Pak. Berarti misalnya kita masuk ke dalam pasar itu misalnya ke sono, ternyata yang diserang misalnya ini kan 60 ya, 60 kali 15% berarti 9 pohon. 9 pohon yang kena pada pucuknya yang tumbang, berarti dia udah berat. Udah berat itu Pak. Berarti kalau sudah berat konsekuensinya apa Mas Hendro? Rotasinya harus kita ini kan Pak, kita per 2 minggu ya Pak, dipercepat. Itu dia. Karena rotasi yang berat ini terjadi akibat gara-gara mungkin dengan jumlah populasi yang kumbang tanduk yang banyak itu cukup tinggi Pak. Iya. Sehingga rotasinya harus dipercepat. Karena sebenarnya kalau namanya karbofuran yang bentuk granular ini Pak, saya rasa kalau namanya udah musim hujan di bulan-bulan ber gini Pak, itu kalau saya rasa seminggu itu memang udah ini Pak. Udah habis. Habis Pak. Iya. Karena dia kan mudah bereaksi dengan air membentuk gas ya. Iya. Betul Pak. Oh, berarti dua minggu bisa lah ya. 2 minggu bisa Pak. Kalau hujan ya. Kalau hujan Pak. Kemudian ada juga permasalahan sebenarnya yang namanya busuk pucuk yang umum dijumpai petani itu Pak. Itu memang awalnya itu memang Oryctes. Nah kesalahan petani itu adalah mereka hanya fokus ke busuk pucuknya Pak. Itu ngaplikasi bahan aktif Nordox. Diaplikasi. Tapi kok nggak sembuh katanya Pak. Sebenarnya itu sembuh Pak. Tapi dibilang dia di lapangan kenyataannya itu masih ada, itu bukan karena memang si penyakit busuk pucuknya itu yang berkembang, bukan Pak, karena memang sumbernya itu masih ada gitu, penyebabnya masih ada gitu Pak. Jadi salah ini kita, artinya ya kita salah
apa ya, salah kaprah, salah pandang lah gitu Pak, salah tindakan gitu. Salah mendeteksi lah. Salah mendeteksi. Dikira bahwa padahal awalnya sembuh tapi karena dia datang lagi makan lagi. Iya, emang orites yang harus ketangani dulu gitu Pak. Itu pernah ada kejadian suatu waktu gitu di kebun Pak. Cuman manajernya ngeyel kan gitu Pak. Tapi ya udahlah, itu kan berlalu, ada dulu manajer Pak dari apa sana. Wonosobo. Orang Konoha sono lah ya. Konoha lah, bukan Wonosobo. Wonosobo belum ada. Setahu yang dari Wonosobo paten Pak. Lah ya paten lah, mau ora paten. Ada di area sebelah Pak, di GMO paten. Lah ya. Jadi memang apa ya, Bapak, pengendalian orites itu butuh keseriusan dan keberlanjutan. Iya. Karena banyak gagal apalagi sahabat-sahabat The Brondol. Dan mungkin gini Mas Hendro, bagi petani ini kan kadang-kadang berpikir bahwa orites apa ya, tetanggaku itu kemarin ada yang curhat, tetanggaku nanam nggak diserang orites, sementara aku diserang orites. Pertanyaannya, apakah faktor pemupukan sehingga dia tumbuh subur itu akan melebihi Daya tarik sama si daya kumbang. tarik terhadap si kumbang tanduk itu bagaimana pengalaman dari Mas Hendro? Sebenarnya saya rasa sih Pak, kalau daya tarik apa ya, bisa ada kemungkinan Pak, ada kemungkinan. Tapi saya nggak bisa lah memastikan memang ada daya tarik karena kan kita belum ada penelitian kan gitu Pak. Cuman yang pasti Pak, yang pasti itu adalah dari kondisi blok tersebut Pak. Satu, misalnya dia bekas tumbangan dia Pak. Itu nama bekas tumbangan perlu diciping kan gitu Pak. Iya. Kemudian ketersediaan bahan organik aplikasi jangan kosong Pak. Jadi kalau terlalu menumpuk Pak, itu kalau dikorek itu Pak paling senang orites Pak. Gendonnya. Iya. Jadi kalau udah gendonnya di situ ya jadi imago dia, ya udah jadi kan gitu Pak. Jadi betul. Iya, itu aja masalahnya Pak. Makanya sebenarnya ada bagusnya juga kalau kita punya lahan udah biari aja gitu. Gak usah pada dipupuk, kasih jangan gitu Pak. Karena nggak ada orites. Ya, tapi ora panen, enak aja. Kita kan berharap bahwa panen. Karena kemarin gini Mas Hendro, dari pengamatan petani ya wajar. Mungkin kalau kita gini, logikanya ini, kalau seandainya lah Hendro dan Pendi ini adalah kumbang tanduk, mungkin kita akan berpikir bagaimana makan yang lebih renyah dong. Lebih mudah Pak, satu Pak, lebih mudah. Lebih mudah dan lebih renyah. Iya, daun muda nih. Ya lebih daun muda nih. Misalnya gini, kemarin ada yang bilang, Pak Pendi, milikku itu nggak keserang lahan yang nggak kurawat itu tidak terserang kumbang tanduk. Ya balik lagi, ya wajar nggak terserang. Gimana dia mau masuk ke tengah? Makan pucuknya, wong dia aja antara rumput sama ininya aja nih. Pertanyaannya kan, kalau kita di dalam budidaya kelapa sawit nggak mungkin kita menumbuhkan gulma untuk nutupi sawit kita Mas. Iya. Itu kemudian kalau renyah ya menurut aku nih ya, menurut aku yang di perkebunan ini kan kalau dia renyah Mas Hendro, otomatis kan enak Mas Hendro. Ya gini aja Pak, Bapak lah saya tanya, Bapak lebih suka umur 20 tahun atau umur 50 tahun? Ini kalau seandainya Bapak masih lanjang ya. Wah. Bapak lebih suka ini perempuan umur 20 tahun atau perempuan umur 50 tahun? Bapak lah dulu coba. Kalau misalnya Mas ketika Pendi itu masih muda lah misalnya, atau misalnya sekarang 20 tahun ini bening loh Pak, sehat, bening ya kan, seger dibandingkan 50 tahun. Kalau aku enggak, Jadi, aku tetap 50 tahun. Kenapa gitu Pak? Dia single, meh mati, ladangnya banyak. Jangan ditiru. Jadi memang apa ya. Kemudian satu lagi Mas Hendro, mungkin kalau di kalangan petani itu ada, aku nggak mau lah Pak Pendi, kemarin ada nih, aku nggak mau lah pakai nyemprot pakai kasih tabur pakai parsel, malas aku. Apakah ada alternatif yang bisa dilakukan petani ketika dia memang enak nyemprot aja lah daripada nabur gitu? Iya. Ada Pak. Kalau pengalaman saya Pak ya, saya itu nyemprotnya itu menggunakan bahan aktif lambda cyhalothrin, tapi dengan catatan konsentrasi tinggi Pak. Dan kelemahannya ini adalah itu mematikan Eleudobius Pak. Karena kita nyemprot pucuk kan, pasti ya mau nggak mau yang pasti namanya dari baunya ini kan, apalagi kena drift dari percikan itu pasti kan mematikan Eleudobius Pak. Itu kita konsentrasi 5% Pak. Oh ya itu resiko ya. Risiko Pak. Kita kalau ditanya merek dagang Polydor 25 EC. No, Polydor atau Matador yang penting dia lambda cyhalothrin bisa digunakan. Maksud aku Pak Mas Hendro, berarti ada bahan yang mungkin bisa digunakan selain Marsal granuler adalah dengan menggunakan lambda cyhalothrin ini. Spraying, ya. Berapa cc waktu itu?
5 mili per liter air, berarti 150. 150. Tapi apa nggak ngaruh terhadap daun itu enggak? Enggak, ngaruh ke daun enggak, Pak? Ngaruh ke daun. Cuma ngaruhnya gara-gara konsentrasi tinggi, maka kemungkinan yang apa ya, konsep kastrasi yang menggunakan buangan jantan kita tinggal yang seharusnya mengharapkan kumbang penyerbuk atau Elesdibius cameronicus itu datang, ternyata dia malah modar ya. Malah modar, Pak. Ya. Jadi memang ketika kita memilih sesuatu itu ada apa namanya? Ada konsekuensi Ada lah. konsekuensinya, Itu. Pak. Mana yang mau diinikan dipilih. Jadi intinya di sore hari ini adalah bahwa pengendalian kumbang tanduk butuh serius dan butuh kontinu. Tidak bisa hanya sekali guna mati semuanya. Ada satu lagi, Pak. Apa? Caranya, Pak. Apa? Kalau memang kita istilahnya tidak mau apa namanya menghadapi oriktes, jangan tanam sawit, Pak. Oh, tapi jangan salah. Kalau ditanam sawit, tanam kelapa pun keserang kau. Iya, jangan tanam kelapa juga. Pokoknya jangan tanaman palma-palma gitu lah, Pak. Katanya kamu mau jadi juragan tua. Tanaman pepaya aja. Yuk, nanam apapun, Pak. Apa namanya? Kelengkeng. Kok kelengkeng? Apa namanya? Apa yang untuk tua itu, Pak? Kolang kaling. Apa namanya tanaman? Aren. Nah, itu pun kan kena oriktes juga, Pak. Ya iya, kalau di bangsa palma ya tetap kena oriktes. Iya. Jadi intinya adalah butuh keseriusan, kontinuitas yang akan berpengaruh terhadap populasi dari populasi dari kumbang tanduk itu sendiri, sehingga Betul, Pak. ada alternatif yang masing-masing ada ini. Inilah namanya ngobrol di lapangan dengan Mas Hendro. Walaupun ini sambil duduk ngerokok dulu karena ini lagi sensus ini. Jangan sampai panen perdana kita itu hampir berantakan gara-gara ini nih Mas Hendro. Itu. Terima kasih ya sahabat obrol semuanya. Semoga ada hikmah yang diambil, tapi jangan diambil kata-kata yang tadi itu jangan. Itu nanti di rumah bisa ngamuk. Itu. Intinya adalah berbudidaya kelapa sawit itu butuh keseriusan dan butuh modal. Karena jangan sampai kita berbudidaya kelapa sawit yang hanya ibaratnya tanam tinggal minggat, nanti panen perdana datang salah kaprah. Karena balik lagi ada banyak syarat yang harus terpenuhi. Apalagi kalau kumbang tanduk ini. Kumbang tanduk adalah salah satu hama nomor 1 di peremajaan sawit rakyat sendiri, karena bahwa kumbang tanduk bisa sampai level mati tanamannya akibat kecokot atau Gerekan, kegerek dari bagian tengahnya. Semoga bermanfaat bagi sahabat obrol semuanya dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loro kayaknya.